Assalamualaikum sahabat porang sekalian. Selamat pagi. Mudah-mudahan sedulur sekalian tetap diberikan kesehatan. Amin. Baiklah sahabat porang sekalian. Dalam kesempatan di pagi hari ini saya sedikit menjelaskan atau membahas biasanya pertanyaan yang timbul ataupun yang banyak datang di benak kawan-kawan pemula seperti saya contohnya. Begitu pertama kali mengenal porang, biasanya di benak pertanyaan yang timbul di benak itu yang banyak, kata seukuran ini kalau ditanam satu musim hasil umbinya sebesar apa? Kata yang isi sekian kalau ditanam satu musim hasil umbinya sebesar apa? Itu pertanyaan yang lumrah atau bisa dikatakan pasti timbul di benak setiap sahabat yang baru mengenal porang. Nah, ini saya membahas kata ya sahabat. Kalau umbi terus terang saya belum bisa menyimpulkan. Ini kata hanya untuk kata. Baik sahabat, di hadapan saya ini ada 5 jenis ukuran kata. Yang pertama ini, kalau menurut saya pribadi ini kata super power. Ini. Namun kalau menurut penggiat porang yang sudah terdahulu, yang sudah lama, ini kata sedang. Nah, yang ini kata sedang super. Yang ini kata kecil tapi belum termasuk mini kalau menurut saya. Kalau menurut saya ini juga termasuk sudah kata super. Kalau menurut pengalaman yang saya tanam di musim semalam. Nah, ini ada kata di atas kata mini. Yang ini kata mini. Baik sahabat. Kita membahas kata kecil. Ini. Banyak timbul di benak kawan-kawan. Ini menurut pengalaman saya dan yang saya rasakan dulu begitu mengenal porang. Timbul di benak pertanyaan, satu musim hasilnya sebesar apa? Ada yang menjawab yang sebesar ini, ada yang menjawab sebesar ibu jari hasil umbinya, ada juga yang menjawab sebesar telur ayam, ada yang menjawab sebesar biji alpukat. Mungkinkah? Mungkin. Semua benar sahabat. Yang seibu jari juga mungkin, yang setelur ayam juga mungkin, yang sebiji alpukat juga mungkin. Tapi ada yang menjawab yang sebesar ini kita tanam sebiji jagung, ataupun yang sebesar ini naik 2 on. Kalau yang sebesar ini ada yang menjawab bisa tembus 3 on. Mungkinkah? Mungkin. Kalau menurut pengalaman saya yang saya tanam di bulan 9 semalam, mungkin. Intinya jadwal tanam tepat, musim penanaman tepat, perlakuan tepat, bibit berkualitas. 3 faktor tersebut menjadi 3 pendukung tersebut menjadi faktor penentu. Kalau menurut pengalaman saya pribadi. Kata sebesar jari manis, seujung jari manis bisa mendapat sampai 3 on.
2 on bisa, asalkan 3 faktor tersebut tepat: penanaman, perlakuan, dan bibit berkualitas. Itu menurut pengalaman saya. Kalau yang sebesar ini, super tadi, ini sudah tidak dikaji lagi ya sahabat, karena ini sudah super, jelas bisa. Nah, jadi begini sahabat, saya berbicara demikian, berasumsi demikian, sudah berdasarkan yang saya alami ya sahabat. Tapi terus terang, ini masih pengalaman 1 musim. Kalau untuk dikatakan tanam 1 on di musim kedua, umbi 1 on ataupun 3 on di musim kedua bisa naik sekian, saya belum bisa berasumsi karena saya belum alami sampai ke sana. Tapi kalau untuk kata, saya sudah alami, karena bisa jadi berbeda bibit yang di awal ditanamkan kata 1 musim, pertumbuhannya nanti di musim kedua bisa jadi lebih bagus, bisa jadi jelek, kita belum tahu. Nah, ini sahabat porang sekalian, di hadapan kita ini pertumbuhan hasil dari kata sebiji jagung sahabat, sebiji jagung. Yang saya tanamkan dulu kata sebesar ini, lebih kecil dari sini, kira-kira sebesar ini. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhannya sahabat, sepertinya sudah sangat maksimal. Kita lihat. Baik sahabat, saya akan kasih perbandingan. Ini batang sapu. Nah, ini dia perbandingannya sahabat. Ini regenerasi ke-6. Ini tunas regenerasi ke-6. Biasanya pada kata mini itu dia lebih banyak beregenerasi. Namun kalau perlakuannya tidak tepat, biasanya itu yang besar cuman di regenerasi ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu kecil. Nah, kalau perlakuannya tepat, dia bisa besar sahabat, seperti ini. Ini masih muda ya sahabat, kawan. Ini masih muda. Kalau sampai tua nanti ini jauh lebih besar dari batang sapu. Nah, dan ini sahabat masih ada tunas regenerasi ke-7. Ada tunas regenerasi ke-7. Kita lihat. Nih. Ini. Oke sahabat, itu tunas regenerasi ke-7. Kalau kita berpikir logika, melihat pertumbuhan dari tunas awal pertama sampai ke-6 sekarang ini, tentunya tunas ke-7 nanti jauh lebih besar. Namun itu asumsi belum bisa divalidkan. Kenapa? Menurut yang saya alami, ketika tunas regenerasi itu di atas ke-6 atau biasanya di atas ke-5, ke-6, itu biasanya belum tentu bisa lebih maksimal dari tunas awal atau tunas lamanya. Bisa dikatakan itu hanya sekedar tunas iklan. Biasanya yang saya alami begitu, itu biasanya tunas iklan. Pertumbuhannya tidak bisa jauh lebih besar dari yang lama, dan katanya juga tidak maksimal. Begitu nanti tunas yang lama meranjak dorman, maka tunas iklan tersebut langsung dorman. Tidak seperti di tunas regenerasi ke-2, ke-3, dan ke-4 atau ke-5. Nah, ini hanya riset ya sahabat. Jangan salah asumsi ataupun persepsi. Kalau untuk ditanam skala luas seperti ini butuh persiapan,
Mungkin kalau untuk setahun 2 tahun ke depan belum. Ini benar-benar saya perlakukan khusus ya sahabat. Ini ada sekitar 4-50 pohon lah. Ini aplikasi pupuk, racikan pupuk POC. Saya racik sendiri, saya aplikasikan. Ini benar-benar riset saya sahabat. Kalau lihat dari pertumbuhan dan yang saya bandingkan dengan yang sudah dorman, yang saya bongkar, ini bisa naik 4 on up. Kalau sampai dorman normal nanti tetap saya airi, ini bisa naik sepertinya 4 on up. Ini riset ya sahabat. Ini hanya sebatas riset. Sekali lagi, ini riset. Ini sekedar iseng-iseng daripada tidak ada kegiatan. Ini perlakuannya khusus saya buat dari katak lebih kecil dari biji jagung. Seberapa maksimal nanti hasilnya. Namun kalau untuk dibudidayakan sedalam skala luas, ini belum bisa direkomendasikan kepada petani sekalian ataupun kepada diri saya sendiri. Karena apa? Saya pribadi belum mampu memperlakukan seperti ini dalam skala luas. Namun bukan tidak mungkin dalam 1-2 tahun ke depan ini bisa saya terapkan. Jadi begitu ya sahabat porang sekalian. Kesimpulannya, jangan biarkan katak sekecil apapun tumbuh tanpa perlakuan, tanpa perawatan. Kenapa? Karena katak sekecil ini pun bahkan besar sedikit dari kacang hijau, mungkin bisa jadi prospek terbaik dalam budidaya porang di musim berikutnya. Baik sahabat porang sekalian, saya rasa itu sajalah yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada sahabat sekalian. Mudah-mudahan sahabat sekalian, sedulur sekalian tetap diberi kesehatan, jaga kesehatan di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Mudah-mudahan sedulur sekalian tetap dilindungi. Baik sahabat, salam sukses, tetap optimis, salam sukses, salam petani porang Nusantara.